Apakah jenengan kira-kira akan tega meninggalkan teman-temannya? Ini karyanya sampai UNESCO loh, Pak. Si? Karena lalat aja ditepukin tangan mati ya. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Jadi, Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files di pojok lagi bersama orang-orang yang berada di pojok, tetapi mereka adalah orang-orang yang spesial. Mungkin beberapa waktu yang lalu yang berdua ini sudah diapali ketika di pojok hadir di rumahnya Mbak Ayu. Hari ini di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2022 di Gunung Kidul, kami bertemu lagi dan kita mau ngobrolin tentang komunitas jenis ya, Mas? Komunitas Kembang Selatan. Komunitas Kembang Selatan. Kembang identik dengan perempuan. Mas Eri ngapain ikut-ikutan? Saya suka dengan kembang. Oke. Kalau Mbak Wiji, sejak kapan dengan ikut Kembang Selatan? sebenarnya Kembang Selatan, kalau Kembang Selatan sendiri baru ya, pandemi ya. Oke, karena pandemi. Tapi kalau kita sebagai disabilitas itu udah menyatu itu dari 2019 awal. 2019 awal. Pergerakannya sudah lama sebenarnya, tapi tidak terikat dengan komunitas khusus, tidak ada namanya begitu. Sepertinya lebih nyaman seperti itu. Iya, karena dulu awalnya saya juga dampingi Ayu, niatnya ya cuma dampingi aja. Ternyata ketemu Mbak Wiji, ketemu Mas Alfian, Mbak Puji, Pak Nur, akhirnya ya mau nggak mau jadi satu komunitas yang itu harus ada namanya. Kalau ada Wening, ada Kembang Selatan, apakah yang membedakan hanya keanggotaannya? Maksud saya, Wening lebih pada perempuan berupa dulu. Kalau Kembang Selatan, siapa nih yang menjawab? Ini ketuanya Mbak Wiji. Nah, kalau saya sih nggak membedakan ya. Oke. Karena kita masih kayak satu jalan gitu. Betul. Beda gitu ya. Karena kalau di Kembang Selatan sendiri itu lebih ke disabilitasnya, kita pelakunya lebih ke disabilitas. Tetapi kalau di Wening kan kita keseluruhan. Perempuan. Jadi nggak hanya disabilitas, tapi mereka yang penting berjenis kelamin perempuan. Ya seperti itu. Ya. Jadi kita tetap satu gitu. Kalau saya seperti itu. Ya memang sepertinya itu cara terbaik ketika ya memang dibutuhkan satu gender yang memiliki satu tujuan sama ya berkumpul. Tetapi ketika ternyata harus mencair dengan yang lain, saya pikir sah-sah saja. Iya, betul. Mbak Ayu, berapa kali pameran FKY, ikut FKY? Berapa kali? Pameran di YouTube. FK-nya 2. FKY dua kali ya? Kalau FKY 2 kali, kalau pameran Wening 1 kali, pameran tunggal kemarin di ya? Itu tak belas juga loh gitu. Kalau di Jogja, di Solo ya sering juga. Kesulitan apa sih yang kemudian menjadikan Kembang Selatan, teman-teman yang seniman disabilitas ya sebutannya, ini untuk selalu berhimpun dan menghasilkan karya? Kesulitan utamanya jarak atau Iya, jarak sih. Kalau Kembang Selatan itu memang khusus difabel, berarti ada berapa teman yang tergabung di Kembang Selatan? Sekarang ini 5 ya. Sekarang 5, saat ini 5. Tapi masih pengen dibesarkan lagi.
Ya, harapan ya pasti. Karena apa ya, supaya kita itu benar-benar jadi wadah yang solid, yang apa ya, yang menjadikan wadah juga bagi teman-teman yang belum terwadahi. Jadi mereka yang punya potensi, mereka yang mempunyai keahlian ini, seni juga gitu, yang belum Ada wadahnya ya. Nah, ataupun ada pendamping yang lebih menguatkan dia. Nah, itu kesulitannya di pendampingan. Biasanya kalau berdiri sendiri atau jalan sendiri kan susah. Betul. Harus ada yang komunikasi, ada yang bantu, yang mengarahkan. Nah, begitu. iya. Jadi saya di sini bukan pelaku seni di Kembang Selatan, tapi pendamping. Pendamping. Jadi teman di pojok, Mas Eri ini memang selalu mendampingi Mbak Ayu yang kebetulan memang memiliki keterbatasan untuk bisa bicara. Dan teman-teman disabilitas Gunung Kidul yang menyukai seni itu sebenarnya menginginkan terwadahi di Kembang Selatan, lalu berproses bersama, lalu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya ternyata Kembang Selatan ini nanti menjadi wadah yang memang untuk disabilitas Gunung itu, apakah hanya yang berkaitan dengan seni saja? Sementara iya. Sementara. Karena yang mendampingi nanti juga repot. Iya. Karena ini kan di dunia seni rupa, kalau nanti ada di tari, di musik, kita belum ada mentornya. Ya. Tapi seandainya ternyata ada yang berkenan untuk mendampingi satu komunitas lain yang beraliran lain, apakah Kembang Selatan akan dengan gembira untuk ikut mewadainya? Kemungkinan ya nanti kalau kita bertemu dengan teman pendamping yang di musik atau yang lain, kemungkinan bisa, tapi tergantung ketuanya. Gimana Mbak? Kira-kira Mbak? Kan banyak nih teman-teman yang disabilitas juga yang mengalami keterbatasan fisik juga, yang kemudian ini sepertinya hanya melukis toh atau gimana kayak gitu. Jadi gini, kalau saya sih welcome aja ya. Asal mereka itu mau berbagi, maksudnya mentor, intinya pendamping yang siap sukarelawan mau mendampingi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, misalkan ada di teater, di tari, musik, itu lebih suka gitu, senang gitu lah. Jadi dinamikanya lebih ini ya. Tapi kan ya itu tadi kita kembali ke pribadi. Misalnya mau bergabung, sih nggak masalah bagi saya. Yang penting kita sevisi semisi bahwa di sini kita wadah yang kita benar-benar mandiri di sini. Jadi kita nggak menunggu dari mana bergerak, tapi kita benar-benar bergerak itu dengan kita sendiri apa adanya gitu. Jadi kalau ada yang mau bergabung ya silahkan, tapi itu dengan harus memahami hati. Harus dengan hati, bukan memahami, tapi harus dengan hati. Benar nggak sih saya mau mendampingi ke mereka gitu, nggak harus karena hanya sekedar eksisnya saja ya, tapi benar dari hati gitu, dari hati. Memberikan jiwa kita untuk mendampingi mereka gitu, sepenuhnya gitu, nggak hanya saya pengen dampingi dia hanya sekedar ya tepuk tangan sebentar saja gitu, karena lalat aja ditepukin tangan mati ya. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar tepuk tangan sebentar saja, melainkan itu semua dari hati. Ya. Dan teman-teman yang ada di Kembang Selatan juga sampai hari ini masih semangatnya membara. Pasti. Ya, kita disupport juga ada Pak Firman, ada Mas Rudin, ada Mas Dwe, ada Mas Eri, ada Mas Dula. Mendorong wadah-wadah seperti itu yang peduli dengan Kembang Selatan. Jadi kalau untuk pelakunya, ketuanya Mbak Wiji ini, ada Ayu, ada Alfian, itu baru kuliah di ISI, ada Pak Nur, ada Mbak Puji, Bangga. Kalau yang di disabilitas siapa saja?
Ya 5 itu. Mas Alfian. Mas Alfian itu juga Apa ini ya? Ini juga lukis. lukis juga. Tinggalnya di mana kalau Mas Alfian? Di Kajar. Oh, Kajar. Dia sekarang baru kuliah di ISIS. Dia juga tunarungu seperti Ayu. Oke. Tapi dia bisa isyarat pakai HP aplikasi transkrip Ya. teks gitu. Kalau kita ngomong bisa, kalau Ayu nggak bisa. Jadi bisa diajak komunikasi. Bisa. Kalau Kembang Selatan tuh sekretariatnya di mana, Mbak? Kalau misalnya mau menghubungi gitu, Ya. pengen bergabung kayak gitu. Sementara baru di tempatnya Ayu. Oke. Ya, Ya, belum ya. punya sekretariat yang Yang tempat saya boleh dipakai tapi saya nggak bisa dampingi. Jadi dinamika seperti ini ya kemudian juga membuat orang-orang seperti saya itu kok raiso ya kayak gitu loh. Karena memang saya itu lebih kepada penikmat seni. Oke, saya senang foto. Saya suka fotografi dan menulis. Tapi kemudian ketika proses yang memiliki keterbatasan seperti jenengan ini yang di Kembang Selatan ini kemudian terus bergerak, ini luar biasa. Dan ini komunitas pertama yang udah di gunung itu. Iya. Ya. Kalau di Jogja, kalau saya di Kalau di Jogja kita tergabung di Jogja di Fabel Art. oke. JDA. Disabilitas art. Ya, itu sama Mas Butong ya, Pendiri yayasannya JDA Mas atau Butong. lebih dikenalnya dengan JDA. JDA itu apa saja? Jogja Disability Art. Itu semua teman-teman yang difabel memiliki disabilitasan, Iya. mereka bergabung. Berarti macam-macam kalau Iya, seperti itu. iya. Tapi kalau Gunung Kidul masih di ruang seni rupanya saja. Iya. ya, dari Tapi tetap memiliki keinginan untuk lebih banyak lagi teman-teman yang memiliki potensi. Pastilah, pasti. Oke teman-teman, siapapun yang menikmati obrolan sederhana ini, semoga ini juga didengar. Kemudian dulu ketika kita ngobrol berdua, dia pengen pameran di akhirnya keturutan dia. saya merinding loh saya dengar itu, walaupun saya nggak sempat bisa sambang ya karena saya pas harus naik turun Jogja. Tapi luar biasa. Semoga saja teman-teman di Gunung Kidul yang mengalami keterbatasan fisik kayak gitu lebih percaya diri untuk kemudian berhimpun, berserikat, berkumpul bersama teman-teman di Gunung Kidul. Dengan Mbak Uci. Kalau misalnya ternyata jenengan lebih populer lagi di luar Gunung Kidul, apakah jenengan kira-kira akan tega meninggalkan teman-temannya? Saya kan rumahnya Gunung Kidul, nggak mungkin dong lupa dengan Gunung Kidul. Ini karyanya sampai UNESCO loh, Pak. Si, kalau tentang karya-karya Mbak Wici nanti saya pengen seperti sama Mbak Ayu dulu. Oh, Saya iya. pengen lebih. Ini kita support Mbak Wici untuk pameran tunggal juga ini. Kapan rencananya? Semoga Rencana aja. kapan? Ya, ini persiapan karya-karya dulu. Oke. Nanti kalau sudah matang baru. Tetap tahun ini tapi Belum. belum. Oke, yang jelas saya yakin Alam Raya Iya. akan mendukung. Amin. Akan ada pameran tunggal ya Mbak Wici. Selain kemarin Mbak Ayu telah melakukan pameran tunggalnya juga, tetapi wadah ini memang harus disupport bersama-sama. Siapapun yang memiliki kepedulian, nah, apapun bentuknya, betul? Kalau misalnya teman-teman yang suka teriak-teriak pakai megafon ya, Betul. mengiklankannya dengan cara seperti itu. Intinya bahwa teman-teman yang tergabung di komunitas Kembang Selatan ini adalah wadah yang terbuka untuk siapa saja yang mengalami keterbatasan untuk membangun percaya diri, bergabung dan berkarya bersama. Terima kasih sekali obrolan singkatnya. Mbak Ayu tetap sukses, Semangat. sukses, semangat. Ya. Kapan-kapan tak dolan lagi ke rumah. Sepertinya teman-teman di pojok tetap harus ikut mendukung gerakan di Kembang Selatan. Intinya terima kasih sudah berkenan obrolan-obrolan ringan untuk mengisi podcast di pojok. Semoga ini membawa dampak yang Amin. Ya. tetap di pojok
saja. Terima kasih.